teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku sudah ada di Kota Malang, lebih tepatnya di Stasiun Malang Bangunan Baru di Jalan Panglima Sudirman. Untuk Stasiun Malang ini ada dua pintu masuk, Jalan Panglima Sudirman sama Jalan Trunojoyo. Nah, kali ini aku ada di bangunan barunya di Jalan Panglima Sudirman dan akan naik kereta api yang baru di GPK 2025 atau jadwal baru mulai 1 Februari tahun 2025. Dan mungkin ini adalah kereta yang teman-teman tunggu, yaitu kereta kelas eksekutif ekonomi rute Malang Banyuwangi, yaitu kereta api Ijen Express rute Malang Ketapang PP. Nah, seperti apa perjalananku naik kereta api Ijen Express dari stasiun Malang ini menuju ke Banyuwangi full trip? Pokoknya tonton aja video ini sampai selesai. Oke, perjalanan kali ini bareng Mas Aldian sama Mas Krisna. Kemarin kita bareng sama Mas Krisna naik Sancaka Utara, kalau ini baru di ini ya. Aku kemarin Logawa. Sekarang Ijen. Ya apa Logawa? Logawa downgrade parah. Waduh. Cuma enaknya ngebut ya. 120. Mantap. Mantap. Sampean full trip? Aku sampai Jember. Sampai Jember. Terus gak apa-apa lah. Nah, di ekonomi apa eksekutif? Aku naik di ekonomi. Ekonomi. Sampean? Ekonomi. Ekonomi bisa. Oke. Ya sudah, langsung aja. Stasiun Malang pagi ini cukup banyak penumpang. Soalnya pagi ini juga cukup banyak keberangkatan. Ada kereta api Ijen Express, kemudian Matarmaja ke arah Jakarta, terus kereta api Kertanegara ke arah Purwokerto, dan kereta-kereta lokal itu juga banyak pagi ini. Nah, di sini juga ada troli untuk barang-barang berlebih. Bahwa ini terus ditaruh di atas sana nanti. Ada ruang tunggu yang cukup banyak dan toko-toko oleh-oleh dan juga ada minimarket di sana. Nah, kalau misalkan belum belanja-belanja, bisa belanja dulu di sekitaran stasiun ini. Untuk di sini ada loket untuk pembelian tiket secara langsung, pembatalan serta ubah jadwal. Terus ada mesin cetak tiket di sana. Untuk sistem boarding di sini, ini ada dua, boarding manual yang harus menunjukkan identitas ataupun boarding face recognition. Tapi karena udah daftar face recognition, jadi kita pakai face recognition aja. Tapi aku perlu cetak tiket dulu sih, karena kereta ini kereta baru dan perdana perjalanannya hari ini dari stasiun Malang. Oke, ini dia tiket Ijen Express yang aku miliki. Aku full trip ya dari Malang sampai ke Tapang Banyuwangi. Berangkat dari stasiun Malang jam 7.50, jam 8 kurang 10 menit. Sampai ke Tapang Banyuwangi jam 14.55 atau jam 3 sore kurang 5 menit. Menempuh waktu sekitaran 7 jam perjalanan, 7 jam 5 menit. Dan aku kali ini duduk di kelas ekonomi. Untuk kereta api Ijen Express ini ada dua kelas, yaitu kelas ekonomi. Ekonominya ekonomi new generation walaupun modifikasi, tapi nggak masalah, yang penting bisa dibolak-balik nanti. Karena perjalanan kereta api Ijen Express ini terdapat dua arah yang berbeda. Nanti di stasiun Bangil putar balik. Nah, di stasiun Bangil itulah kita putar kursi ya. Kalau misalkan kursi yang macam premium paten itu kan nggak bisa dibolak-balik. Nanti di Bangil bisa dapat mundur ataupun sebaliknya, maju dulu mundur ataupun sebaliknya. Nah, untuk kelas keduanya yaitu kelas eksekutif. Eksekutifnya eksekutif stainless steel generasi pertama. Gokil tuh eksekutifnya, langsung ke stainless steel. Dan untuk harga tiket kereta api Ijen Express ini, full tripnya itu ekonomi sekitaran 260, terus eksekutifnya sekitaran 390 kalau nggak salah ya, 300 atau 400 ribu gitu, sekitaran segitu. Tapi untungnya sih di masa-masa awal keberangkatannya itu ada promo 50%, sehingga aku bayarnya cuma 130 ribu aja. Oke, langsung masuk ke dalam sana. Gitu. Oke, kita pakai face recognition, walaupun sudah cetak tiket tetap bisa ya. Nggak cetak tiket pun nggak masalah. Oke. Dan ini dia untuk ketersediaan kereta api. Matarmaja di jalur 1, kemudian Penataran di jalur 2, dan Ijen Express-nya di jalur 4. Dan untuk mengakses ke jalurnya, ini lewat Skybridge. Jadi kita lewat atas dulu, terus nanti turun ke area jalur sana. Nyaman lah untuk stasiun Malang Bangunan Baru ini. Oke, ke area sini ada ruang tunggu lagi. Jadi ini ruang tunggu khusus setelah boarding ya. Jadi pengantar udah nggak bisa nunggu lagi di sini. Ada kursi pijat dan ada teman-teman yang lain tuh. Kita sapa dulu. Halo. Loh, wong iki kesok kene.
piye? Numpak Ijen? Iya dong. Full trip? Trip. Oke, mantap. Ekonomi apa? Eksekutif? Kok aku? Hah? Kok? Oh, Iko. Terus ada lagi, Mas Ikri lagi. Ketemu lagi. Halo. Dua kali nih gitu. Tadi pesan Jakarta Utara kemarin. Ya. Cuma dia Trip kedua ya? Terus sama Mas Edo ini ya? Iya, Oke, halo. halo. Salam kenal. Nah, Oke. Oke, selain ada ruang tunggu, ada area bermain untuk anak juga ya. Terus ada dispenser untuk refill air dan lounge luxury, kelas luxury untuk penumpang kereta api Gajayana dan mungkin juga bisa untuk kereta api Brawijaya ya, walaupun bawahnya priority. Dan di sini ada tempat-tempat khusus, toilet dan sebagainya. Musola pun ada. Oke, jadi ini sudah ada di lorong Skybridge menuju ke jalurnya. Jadi nanti ke jalurnya itu turun lewat eskalator. Dan ini juga ada pernak-pernik Imlek karena kemarin-kemarin kan merayakan tahun baru Imlek. Jadi masih terpampang di sini. Dan naga-naga, lampion dan sebagainya. Ini ada penumpang banyak turun. Ini penumpangnya kereta api Majapahit, teman. Rute Jakarta Malang. Sekarang kereta api Majapahit datangnya jam segini. Jam setengah 7. Tuh keretanya. Terus di sini juga ada coklat priority punyanya Brawijaya nih. Terus sebelahnya itu rangkaiannya Kertanegara sepertinya. Nah, ini kereta api Ijen Express-nya sudah tersedia di jalur 4. Tapi kita masih belum boleh masuk ya, masih dipersiapkan mungkin. Situ masih tutup. Nah, untuk ekonominya ada di jajaran belakang dari Malang ke Bangil. Sedangkan nanti dari Bangil ke Ketapang di jajaran depan. Dua-duanya nggak ada halangan sih, jadi bisa dapat view backrate lah semua. Oh, tak kira bawa 3. cuma dua-dua doang. Oh. Iya. Eksekutif piro, Pak? Nah, ini kereta api Malabar. Formasinya cukup pendek ya dari biasanya karena bagasinya udah dilepas, teman-teman. Sebelumnya bawa 2 bagasi di belakang ekonomi. Harusnya bisa ditambah sih ekonominya ataupun eksekutifnya lah ditambah. Kemarin sih sempat bawa 6 eksekutif. Ya, semoga ditambah nih formasinya Malabar. Apalagi rute Malang-Bandung ini masih belum banyak keretanya. Sia-sia kalau cuma bawa 6 kereta kayak gini. Nah, bagasinya dilepas tuh karena kereta api Malabar sekarang sudah kecepatan 120 ya. Sedangkan bagasi itu masih dibatasi 100 km per jam aja. Untuk kereta api Ijen Express sudah disiapkan. Berangkat jam 7.50, disiapkan di jalur 4. Kita langsung ke bawah aja ya. Nah, ini Majapahit yang pakai ekonomi New Generation asli PT Inka stainless steel. Ini yang lebih bagus nih ya. Kita versi modifikasinya nggak apa-apa lah. Oh ya, BTW Majapahit ini sudah bisa lari 120, teman-teman. Full ekonomi loh, padahal 120 karena memang rangkaiannya support sih. Stainless steel New Generation. Stainless generasi pertama saya support, apalagi itu juga 120, teman-teman. Kertanegara. Banyak kereta 120 memang. Nambah 25 kereta kalau nggak salah. Sesuai KPK-nya ya, KPK 2025, 25 kereta nambah kecepatan. Nah, ini dia di samping kiri rangkaian Ijen Express-nya. Untuk ekonominya bisa backrate nih, ekonomi 3, tapi sayangnya aku pilih ekonomi 2 di tengah-tengah, tapi nanti bisa lah ke belakang. Oke, kita langsung ke rangkaian kereta api Ijen Express ini. Oh, sarananya punya K3, tapi kayaknya habis mutasi nih, habis dari depo mana ya? Nah, ini dia ekonomi 2 yang aku naiki, ekonomi New Generation. Langsung kita masuk ya.
Nomor 17, oh bagian depan. Tapi nggak apa-apa lah, kita telusur dari belakang. Berarti nanti dari arah sebaliknya kita dapat belakang nih teman. Wih, masih sepi nih. Penumpang pertama yang masuk. Ini dia, ekonomi New Generation kereta api Ijen Express. Ekonominya aja udah kayak gini ya, udah setara eksekutif. Nih kursiku 17D dan dapat kaca full teman-teman. Mantap. Kayaknya dibalik juga dapat kaca deh. Ya walaupun ada temboknya dikit. Ekonomi yang aku naiki yaitu berkode Sarana K301426. Kelas ekonomi kapasitasnya 72 penumpang. Nah seperti ini ya. Untuk kursinya ini searah semua. Nah jadi ini juga bisa dibolak-balik. Jadi nanti di stasiun Bangil kita balik kursinya ke arah sana ya, karena perjalanannya ke arah sana nanti. Dan ada reclining seat untuk merebahkan. Nah tombol kayak gini. Terus untuk di area kursi ini jarak kakinya longgar ya. Soalnya di sini nggak ada semacam halangan. Halangannya di antara tengah sini. Terus ada kantung, disediakan kresek untuk sampah. Belum pakai waste bag ya, kertas gitu. Masih pakai kresek, tapi nggak masalah lah. Terus di sini ada colokan untuk mengisi daya, ada 2 karena ini kursinya kapasitas 2 penumpang ya setiap bloknya. Terus ada tatakan meja untuk naruh gelas botol ataupun HP saat ngecas. Di bawahnya ada gantungan dan tersedia informasi mengenai colokan ini berfungsi untuk apa ya, HP, laptop ataupun tablet. Jadi nggak boleh nyolokin rice cooker ataupun alat-alat yang bertegangan tinggi. Ada tirai di sini. Nah, tarik dikit, narik kembalinya atau buka kembalinya tinggal tarik dikit. Nah. Terus ada palu, misal darurat, untuk kaca di kursiku ini kaca darurat ya. Terus ada reclining seat ya, jadi kursi ini bisa direbahkan dan juga bisa diputar arah. Nanti di Bangil kita muter kursi ini nih untuk ke arah sebaliknya, karena di Bangil nanti arahnya berbeda. Ada rak bagasi juga yang cukup untuk cover medium lah. Terus ini untuk toiletnya pakai kloset duduk ya. Nah toilet ekonomi New Generation ini paling unik sih teman-teman, dan paling mewah juga. Ini nih hand dryer. Terus ada wastafel kran, kaca, cermin. Terus ada kompartemen untuk menaruh barang. Ada sabun, tisu, shower kloset. Pakai kloset duduk ya. Ada flusnya di situ. Dan lantainya masih bersih nih, tempat sampah, gantungan di situ. Mantap. Untuk nomor sarana kereta ekonomi yang aku naiki K301426 KTG. K3 ini kode untuk kelas ekonomi, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 14 ini adalah tahun mulai dinasnya, tahun 2014. Semasa rangkaian ini belum dimodifikasi menjadi ala kelas eksekutif atau New Generation. Masih kursinya tegak 80 tempat duduk, sekarang berkurang menjadi 72 dan kursinya searah semua. Di modifikasinya itu di tanggal ini nih, 28 Maret tahun 2024. 26 adalah urutan kereta kelas ekonomi ini di tahun 2014 dan KTG yang bertanggung jawab perawat yaitu Depo Ketapang Banyuwangi. Oke, ini aku mau ke depan mau melihat proses penempelan lokomotifnya. Sekaligus kita lihat eksekutifnya apa ya, kereta api Ijen Express ini. Pakai eksekutif stainless steel generasi pertama. Oke, kita coba lihat. Wah, kayak gini nih eksekutifnya. Untuk di eksekutif ini sudah pakai waste bag ya, pakai kertas gitu. Terus fasilitasnya ada footrest, kemudian meja lipat di sini. Dan sebagainya, jarak kakinya lebih luas karena ini kapasitasnya cuma 50. Jadi ada kelebihannya ya di kelas eksekutif daripada ekonomi. Tapi untuk arah lajunya bisa diatur semua untuk eksekutif maupun ekonomi. Nah seperti itulah eksekutifnya. Oke, kita ke depan ke lokomotifnya. Oke, proses penyambungan lokomotif kereta api Ijen Express pakai C3 teman-teman, lokomotif CC03.
lokomotif dinasnya CC 03 9802 di Pondok Jember atau CC 0314 dengan ciri khas hidung miring. Wih, kayaknya dihiasi teman-teman. Wah, iya dihiasi. Soalnya yang Sancaka Utara kemarin enggak. Wah, mantap mantap. Dengan tulisan perjalanan perdana KAI Ijen Express Malang Ketapang PP. Yang dari Malang itu perdana hari ini, sedangkan yang dari Ketapang itu kemarin malam tanggal 1 Februari. Ini lokomotifnya apa ini tadi? Malabar mungkin. Ini juga cakep teman-teman, pakai livery tematik. Ceceran. Susunan rangkaian kereta api Ijen Express dimulai dari lokomotif. Ini ada eksekutif 1, 2, 3, kemudian kereta makan pembangkit, kemudian ekonomi 1, 2, dan 3. Jadi untuk total rangkaiannya itu hanya bawa 7 teman. Karena di lintasan Bangil Lawang yang ke arah sini itu untuk lokomotif CC 03 ataupun CC 01 maksimalnya hanya 7 kereta. Mentok-mentok 8 lah. Makanya keretanya nggak bisa banyak-banyak nih. Soalnya dijatah lokomotif single cabin. Kalau misalkan lokomotifnya CC 06 ini bisa membawa 10 teman. Seperti kereta api Jayabaya ya, itu membawa 10 kereta. Oke, ini kurang lebih 5 menit lagi kereta api Ijen Express akan berangkat perdana dari Malang ke tujuan akhir Ketapang. Persiapan keberangkatan perdana kereta api Ijen Express. Oke, kereta api Ijen Express berangkat dari stasiun Malang untuk pertama kalinya ya. Kita nikmati perjalanannya. Oke, untuk di ekonomi 2 start dari Malang lumayan ramai sih. Oke, kereta api Ijen Express resmi berangkat perdana dari stasiun Malang tujuan akhir Banyuwangi. Untuk stasiun perhentian kereta api Ijen Express ini, nah ini ya, dimulai dari Malang, berhenti di Lawang, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistel, Temuguru, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Lumayan banyak ya, karena memang stasiun-stasiun tersebut juga stasiun penting sih. Suaranya pelan banget. Untuk kesan pertama, rangkaian New Generation di kereta api Ijen Express ini AC-nya cukup adem, tapi nggak sampai adem banget, cukupan lah. Terus untuk guncangannya nih yang menurutku baik teman, nggak terlalu mengguncang. Apa karena di lintasan sini yang masih kecepatannya rendah ya, 70 km/jam. Atau nanti di lintasan dari Bangil ke arah Banyuwangi yang dimana ada lintasannya sudah bisa 100 km/jam di situ. Kita lihat nanti apakah tetap seperti ini, stabil apa enggak. Untuk sementara ini masih stabil. Semoga aja sih kayak gini terus ya. Khususnya AC sih teman-teman. Semoga aja dingin terus. Oke, kita nikmati perjalanan kereta api Ijen Express ini. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan terkendali sampai tujuan selamat dan menyenangkan lah pokoknya.
Oke, ini kita tiba di perhentian pertama stasiun Lawang. Ini masih masuk Kabupaten Malang ya. Ini dia stasiun Lawang. Stasiun tertinggi dari antara Malang sana ke arah Surabaya, ketinggiannya 491 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya puncak tertingginya tuh di sana tuh. Itu ada tanjakan lagi di sana. Nah, inilah yang membuat kereta api Ijen Express ini nggak bisa panjang-panjang. Titik terjalnya itu di antara stasiun Lawang sama Sengon ini. Kalau dari arah Sengon kita naiknya terjal, tapi kalau sebaliknya kita turunnya terjal. Nah, disitulah yang nggak bisa panjang-panjang untuk ditarik lokomotif CC201 ataupun CC203 yang tenaganya nggak segede CC206. Nah, ini plat namanya plus 491 meter di atas permukaan laut. Kalau stasiun Malang tadi itu 444. Jadi nanjak, tapi titik tertingginya tuh di sana tuh ada tanjakan. Nah, mulai dari situ terus kemudian turun ke sini dan berkurang lagi ke 491. Dia bangunan stasiun Lawang. Di sini peronnya nggak terlalu tinggi, tapi disediakan bancik sih. Pas pintu lagi ya. Tuh. Oke, gak lama kita akan berangkat balik. Di sini ada yang naik nih, tapi nggak banyak kayaknya. Ini ternyata di antara ekonomi 2 sama ekonomi 3 sambungan akordeon, teman-teman. Sepaket. Ini sih modif BSGU ya. Iya. Sangarnya ini. 26 Asik kali halus. Wah, ini sambungan yang meminimalisir air hujan walaupun ada celah nih, tapi nggak bikin masuk sih, dan juga meredam suara. Wah, keren nih, ekonomi atau rangkaian lawas dikasih sambungan akordeon. Oke, ini kita persiapan masuk stasiun Bangil. Nah, di sini kita akan putar balik ya untuk menuju ke arah rel yang sana tuh. Nah, di sana tuh rel ke arah Banyuwangi, Jember, Probolinggo. Nanti kereta kita putar balik di stasiun Bangil. Nah, yang menjadi uniknya di stasiun Bangil tuh turntable-nya udah aktif apa belum? Nah, kalau misalkan belum, kita bakal jalan long hood, teman-teman. Tapi
Tapi menurut info yang teman-teman berangkat kemarin dari Banyuwangi ke Malang, kabarnya sudah aktif. Jadi nanti lokomotifnya akan putar balik. Ya, kita lihat aja nanti. Persiapan masuk stasiun Bangil, bertemu dengan rel dari arah Banyuwangi. Tuh banyak yang ngantri. Minggu-minggu sih ya. Nah, ini stasiun Bangil, ketinggiannya sudah 9 meter teman-teman. Jadi kan kita di stasiun Lawang itu 491, turun sekitar 480-an. Gokil kan, padahal jarak tempuhnya kurang lebih setengah jam kan. Turunnya udah segitu. Nah, ini kita tiba jam 8.46, awal 6 menit. Yang harusnya kita berdiri di sini tuh sekitaran 28 menit, jadi lebih lama nih. Lebih lama sekitaran 6 menit. Totalnya 34 menit di sini. Oke, perjalanan kita telah sampai di stasiun Bangil. Seperti yang aku bilang tadi, di sini akan pindah arah ya, pindah posisi lokomotif. Yang semula lokomotifnya ada di sana, nanti langsir, kemudian putar lokomotif di turntable sana. Nanti kita lihat turntable-nya akan disambungkan di sisi sebelah sini dan ke arah kiri, ke arah Jember Banyuwangi. Jadi sama kayak Tawang Alun, putar lokomotif, putar posisi, pindah posisi di sini. Berarti ini lama banget, lebih dari setengah jam, karena ini lebih awal juga stasiun Bangil ini. Ya lumayan nganget. Ternyata di ekonomiku ya lama-lama juga makin dingin teman-teman. Gokil juga. Oke, kita lihat proses langsirnya ke arah turntable. Ya, komuter lain Supas, rutenya Surabaya Kota Pasuruan. Yang kabarnya ini mau diperpanjang ke Probolinggo, tapi belum jadi ya. Masih sampai Pasuruan di KPK 2025 ini. Dengan rangkaian ekonomi AC split 106 tempat duduk ya. Jadi sejarahkan kereta api Penataran sama Doho kalau di sini. Ini kayaknya akan segera berangkat kembali nih, berhenti gak lama. Dan dia ambil arah ke kiri ya, tentunya ke arah Probolinggo, ambil jalur yang ke arah Probolinggo. Oke, Supas sudah berangkat. Nah, menurut info yang aku dapat, di belakangnya ini tuh ada kereta api Pandalungan. Yang harusnya Pandalungan itu sekitaran jam 6.30-7 mungkin lewat sini. Soalnya hari ini tuh kereta-kereta utara masih dialihkan rutenya lewat selatan, sehingga masih lama waktu perjalanannya. Dan ini kurang lebih telatnya sekitaran 2 jam mungkin ya, 1 sampai 2 jaman telatnya kereta api Pandalungan. Dan kayaknya kita bakal disusul di sini teman-teman, sama kereta api Pandalungan. Kita lihat aja. Nah, di seberang sinilah letak turntable-nya teman-teman. Nah ini yang sebelumnya nonaktif, dia reaktivasi, direnovasi, dan bisa dipakai lagi teman-teman. Nah tuh, ke arah sananya patah banget tuh belokannya. Nanti lokomotif kereta api Ijen Express akan ke sana dan putar arah. Karena di sini tuh aturan long hood cukup ketat, jadi makanya dibuat short hood atau menghadap depan. Nah, diputar di sini. Makanya berhenti di sini cukup lama teman-teman keretanya. Terus di sana juga ada gudang tua. Ada gerbong balas juga untuk angkutan batu rel. Tapi kayaknya lagi nggak loading ya. Cuma parkir aja. Oke, ini lokomotifnya mulai dilangsir ke arah sana dulu, kemudian masuk ke sini dan ke arah sana.
Satunya kereta banyak. Wah, wes mulai copot-copotan kok. Pitane kok. Oke, ini dia Pandalungan dari Jakarta tujuan Jember. Pakai lokomotif kotak nih teman-teman. Yang sekarang kereta ini tuh bisa lari 120 karena rangkaiannya sudah stainless steel dan udah nggak bawa bagasi juga kayak Malabar tadi. Penghalangnya memang bagasi sih kereta api Pandalungan ini, nggak bisa 120. Ini telat sekitaran 1,5 jam sampai 2 jam. Ibas memutar. Oh, 04 teman-teman. Oke, ini dia Pandalungan masuk dengan rangkaian stainless steel loh, dan nomornya kebalik. Soalnya dia putar arah di Surabaya Gubeng. Ini Pandalungan, Jakarta Jember. Walaupun pembangkitnya pakai mild steel, tapi sudah bisa lari 120 karena sudah pakai bogi K8 dan Trendmark F. Lokomotifnya CC 04 ternyata. Ini lokomotifnya mulai dilansir ke arah turntable. Masuknya pelan-pelan ya. Oke, ini mulai dilansir, kecepatannya mungkin sekitar 20 km per jam. Nah nih, lewati belokan tajam. Pasti ngecit ini. Cit gitu. Patah banget beloknya. Oke, sudah mulai masuk ke turntable. Kalau putar lokomotif kayak gini harus benar-benar di tengah ya, biar beban putarnya ringan. Untuk turntable ini proses putarnya masih manual, masih membutuhkan tenaga manusia. Jadi belum elektrik macam Semarang Poncol dan Cipinang. Nanti akan ada orang-orang yang ikut mutar ya, orang-orang di situ bakal bantu mutar lokomotif ini. Nah, ini kayaknya sudah pas di tengah dan akan segera diputar. Tulisannya Sembrani. Oh iya. Tulisannya Sembrani, guys. Apa namanya Pandalungan? Tulisan di atas. Oh. Tahu di sele iki berarti. Terus berani ya. Ada buang, ketel. Oke, ini ternyata ketemu ketel juga nih. Sibuk juga Bangil ini ya, jam segini. Nah, agak kelihatan teman lokomotifnya. Harus turun ini.
Oke, langsung berangkat ini teman KTL-nya. Wah, ternyata udah diputar. Ayo les, sekarang betul les. Sinyalnya hijau, udah bisa. Ya, KTL-nya langsung berangkat. Masa Ya, sudah diputar teman-teman. Hewan banget ya, nggak dapat proses putarnya. Cepat banget nih mutarnya. Berarti emang benar-benar di tengah, jadi ringan. Apalagi yang mutar ini juga banyak orangnya. Dan akan langsung segera keluar dan disambungkan ke rangkaian Ijen Express kembali di sisi kelas ekonomi sekarang. Tadi kan di sisi kelas eksekutif. tidak bisa merekam Ya, sekarang posisi kabinnya ada di arah ke sana. Tadi kan arah ke sana. Ini bagian belakangnya. Dan bersiap berdinas ke arah Probolinggo Jember Banyuwangi dengan posisi kabin ke arah depan. Nah, sebelumnya itu ke arah Probolinggo atau ke arah Banyuwangi itu ditetapkan long hood seperti kereta api Tawang Alun sebelumnya itu ditetapkan long hood ke arah Banyuwangi. Sedangkan yang ke arah Malang karena 28 ini ketat banget itu diambilkan lokomotif bantuan, bukan lokomotif bantuan sih, lokomotif ambil alih dari Malang untuk menggantikan peran lokomotif yang long hood. Jadi itu double traksi teman-teman dari Bangil ke arah Malang. Cuma sekarang proses tersebut sudah nggak ada, dengan adanya turntable ini sudah dihilangkan prosesnya. Jadi nggak ada lokomotif seruntulan ke sini untuk jemput kereta api biar nggak long hood. Jadi nanti Tawang Alun juga putar lokomotif di sini. Oke, ini persiapan tempel, kita ambil dari belakang sini. Ini koplernya nih. Meter. Semoga nggak di ya nggak di itulah pokoknya. Nah, ini dia proses penggantian lokomotif kereta api. Jadi Kertosono. ekonomi 3. Kertosono. Kertosono. Proses penggantian lokomotif. Diar. Mantap. Oke, lokomotif udah tenang semut ya. Mulus. Mantap pisan lur. Oke, udah tempel dan mungkin ya 5 menit lagi akan berangkat. Udah telat nih keretanya. Baik Kertosono. Mungkin telatnya bakal telat 10 menit ini. Oh ya, kursinya sudah dibalik teman-teman ke arah Banyuwangi. Udah dibalik-balik. Oke, ini ya kursinya sudah disesuaikan dengan arah selanjutnya. Tadi kan ke arah sini, sekarang ke arah sana, diputar balikin. Untuk kursiku sekarang kacanya dapat setengah aja. Nggak apa-apa lah, masih dapat kaca. Oke, jam 9.33 kita berangkat dari stasiun Bangil. Setelah pindah posisi sekaligus putar lokomotif. Telat 13 menit. Oke, kita nikmati perjalanan selanjutnya dari Bangil ke arah Banyuwangi. Nah, menurut info yang aku dapat dari antara Bangil sampai Banyuwangi itu akan terdapat beberapa persilangan karena kereta api Ijen Express ini kereta fakultatif, jadi akan banyak mengalah teman dengan kereta api yang dari arah Banyuwangi. Nanti kabarnya akan ngalah dengan kereta api Tawang Alun, kemudian kereta api Logawa dan sebagainya.
Nah, nanti kita lihat proses persilangan kereta api Ijen Express dengan kereta api lainnya. Walaupun namanya Express, tapi tetap akan ngalah. Soalnya jadwalnya masih fakultatif. Nah, sekarang kita ambil kiri, sedangkan tadi kita ke jalur sana. Sekarang kita yang ke arah Probolinggo Jember Banyuwangi. Nah, di sini mulai terasa nih suara asing, agak berisik nih. Apa ini memang pengaruh relnya? Coba nanti kita rasakan sepanjang perjalanannya. Oke, kecepatan maksimal di antara stasiun Bangil dan Pasuruan ternyata masih tetap di angka 70 km per jam, teman. Belum dinaikkan. BTW ini halus banget tiba-tiba. Apa karena tikungan? Nah, ini kita jalan di angka 60-an. Oh iya, kayaknya sebelum perlintasan tadi itu sudah halus relnya. Nah, udah nggak berisik kayak tadi. Tapi jalannya masih pelan-pelan nih. Mungkin tanahnya labil atau gimana, makanya belum bisa kenceng-kenceng. Nanti lepas Pasuruan baru bisa 100 km per jam. Bahkan kalau misalkan kereta ini bisa 120, itu bisa 120 di situ. Wah, yang bisa 120 di situ itu sementara cuma kereta api Logawa sama Pandalungan aja sih. Tuh, ini halus banget, teman. Gokil. Oke, merapat stasiun Pasuruan, ketemu komuter lain Supas yang kita ketemu tadi di stasiun Bangil. Udah ke arah Surabaya dulu posisinya. Ya, di stasiun Pasuruan. Oke, sampai Pasuruan. Mudun kini ta sampean. Yes. Hati. Tak kira full trip. Nah nih, kita tiba di Pasuruan. Agak telat ya, telat sekitaran 10 menitan. Dan nggak tahu nih, silang Tawang Alun apakah dipindah ke sini atau tetap di posisi aslinya di stasiun Rejoso sana. Ini sambungan akordeon di antara ekonomi 3 dan ekonomi 2 dari luar, teman-teman. Kita lihat tatakan atau tempatnya sambungan ini lebih tinggi ya, karena memang tatakannya sambungan karet. Oh, ternyata kita langsung berangkat, berarti di posisi aslinya ya, mungkin silangnya. Soalnya tadi Pandalungan juga telat dan mungkin Tawang Alun itu ke silang Pandalungan.
aku ada di belakang lokomotif. Nah ini tadi ngegas dan langsung ngebut ini posisinya. Kecepatannya ini nanti tembus 9697 serta klakson panjang karena di sini banyak perlintasan. Yang sebelumnya kecepatannya itu hanya sekitaran 90-an, bahkan di bawah 90 ya larinya. Tapi sekarang sudah bisa 100, bahkan 120 kalau misalkan kereta tersebut support. Karena ini pertama-tama upgrade kecepatan, jadi masinisnya was-was nih. Tuh, 90 lebih teman-teman. Biasanya di bawah 90 di lintas ini. Oke, ini kita menang silang sama kereta api Tawang Alun. Yang harusnya kita silang Tawang Alun. Berarti ini Tawang Alunnya datang duluan ya, tepat waktu. Sedangkan kitanya kan terlambat berangkat dari Bangil. Makanya kita menang silang. Kayaknya kita kok berhentinya agak mepet. Besel, kebablasan kah? Dan ini kereta api Tawang Alunnya berangkat dulu nih. Harusnya kita yang kalah silang. Oh ya, BTW tadi papasan sesama lokomotif CC03 teman-teman. Cakep. Ya, keretanya berangkat. Ini sesama kereta Malang Banyuwangi juga. Tawang Alun ini versi subsidi, versi murahnya. Dan kereta api Ijen Express versi lebih mahalnya, versi elitnya. Alternatif yang teman-teman nggak mau naik kereta api Tawang Alun kayak gini. Kursi tegak, hadap-hadapan, dan sebagainya. Ya murah sih, cuma kan sesuai harga lah. Oke, ini dia stasiun Rejoso, stasiun kecil ya. Hanya untuk tempat bersilang aja. Untuk kereta api yang berhenti normal atau naik turun penumpang sepertinya nggak ada teman-teman. Ya berhenti hanya sekedar silang ataupun susul. Berlari di angka 98, 97. Ini halus banget teman. Gokil. Ya pantas saja support 120 ya. Soalnya ini juga rel baru. Dan mungkin memang rel bednya, pondasinya kuat juga, bagus juga. Makanya halus banget nih. Oke, ini persiapan berhenti di stasiun Payeman. Kalau sesuai jadwal sih kita silang sama kereta api Logawa, relasi Ketapang Purwokerto, rute baru ya, diperpanjang sekarang Logawa. Dan kayaknya kita yang belok nih. Kita coba tunggu. Oke, benar kita belok. Semoga aja sih Logawanya nggak ditahan sinyal ya. Jadi bisa merasakan kereta api Logawa top speed di sini. Soalnya lintasan Probolinggo sampai Pasuruan tadi itu bisa 120. Semoga aja nggak ketahan sinyal. Tapi kok feelingku ketahan sinyal kereta api Logawanya. Soalnya ini udah telat kereta api Ijen Express. Oke, ini sampai di stasiun Payeman untuk bersilang kereta api Logawa rute Ketapang Purwokerto yang rangkaiannya sekarang menjadi ekonomi premium stainless steel generasi pertama. Kita tunggu Logawanya dari sana. Kayaknya nggak ketahan sinyal deh. Ya semoga nanti Logawa bisa ngebut di sini ya. Sinyal sudah ngangkat. Begitu menuju ke yang sana. Persiapan kereta api Logawa. Belum ding. Persiapan kereta api Logawa berjalan langsung stasiun
Payeman. Kita lihat nih apakah bisa top speed, kecepatan maksimal 120 di lintas ini. Ya dimana Logawa itu sudah disupport ya, rangkaiannya sudah support 120 dan sebagainya. Kita lihat apakah bisa 120 nih kereta api Logawa. Bayo Bawanter. Kecepatan 100 lebih terus, sekitaran 115-an. Bawanter. Oh iya 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 iya. Oh iya ini kami. Berangkat. Oke, perjalanan kereta api Ijen Express sampai di stasiun Probolinggo. Ini keterlambatannya menjadi 8 menit aja ya, sebelumnya 13 menitan. Dan di Probolinggo itu berhentinya agak lama, ya mungkin berhentinya cuma sebentar aja di sini untuk saat ini. Stasiun Probolinggo, plus 5 meter di atas permukaan laut. Dilakukan isi air toilet dan juga pemeriksaan rem rangkaian sama bapaknya ini. Ini bapaknya bawa laser, semacam laser untuk mendeteksi suhu. Nah tuh. Dan juga di sini dilakukan pergantian masinis ya. Masinisnya diganti di Probolinggo. Diganti dengan masinis selanjutnya, mungkin dari Probolinggo ke arah Jember atau sampai ke Tapang. Ini kita PLB mendekati stasiun Malasan. Di stasiun Malasan kita harusnya nyilang Sri Tanjung ya, jadi Sri Tanjungnya yang ngalah.
Kayaknya nih nunggu Sri Tanjung masuk stasiun Malasan dulu. Nanti keretanya kan ada di sebelah sana. Kalau misalkan kita menyilang ya. Nah, kita ditahan sinyal stasiun Malasan, bahkan perlintasannya pun buka, teman. Tuh, sinyal masuknya. Masih mengindikasikan belum aman, nggak ada yang ngangkat. Kayaknya Sri Tanjungnya baru akan masuk nih, stasiun Malasan. Suasana di belakang. Wih. Oke, ini dia kereta makannya di antara eksekutif 3 sama ekonomi 1. Ini kereta makannya gabung sama genset ya. Nah, itu ruang makannya. Dan ini untuk area pantry-nya. Ini ada tempat untuk nyajin makanan, terus ada tempat untuk makannya. Tapi sayangnya ini sempit banget, teman. Soalnya ini gabung sama kereta pembangkit. Mejanya aja kecil segini, nggak ada colokannya. Oke, tadi aku juga ke kereta makan pesen nasi sapi lada hitam yang menurutku cocok ya, soalnya aku pernah beli dan lumayan enak dibanding yang nasi goreng ataupun nasi rendang padang. Aku kurang suka. Nah, aku coba yang ini, harganya naik banget menjadi 44.000. Terakhir beli itu 38 kalau nggak salah. Tapi wadahnya emang kayak gini sih, bisa dipakai lagi, tapi ya enggak lah, aku buang aja. Oke, mari kita buka. Oke, isinya ada kerupuk udang, kemudian ada nasinya, ada sayur-sayuran, wortel, kemudian buncis dan jagung, terus ada sapi lada hitam. Nah, oh ya, dan ini alat makannya belum cutlery set ya, masih plastik. Kayaknya produk lama yang belum terjual, belum banyak terjual, makanya masih pakai yang plastik, belum yang ramah lingkungan dari kayu. Oke, seperti ini kurang lebih penampakannya ketika sudah dibuka semua. Ini mohon maaf gak rapi ya. Nah, seperti ini. Ini aku makannya di kereta ekonominya aja, di keretanya aja, nggak di kereta makan, walaupun ada meja. Soalnya di sana tadi panas banget, teman. Terus berisik suara pembangkit, jadi aku makan di sini aja yang adem. Terus suasananya syahdu ini, mendung. Stasiun Jatiroto. Di sini kereta api Ijen Express harusnya persilang dengan kereta api Mutiara Timur. Cuma untuk kali ini kita langsung berangkat sepertinya, dan ini juga terlambat, teman-teman. Harusnya 11.45 kita berangkat dari sini. Cuma karena Mutiara Timurnya fakultatif, jadi ya nggak silang deh.
Oke, perjalanan kereta api Ijen Express sampai di stasiun Jember jam 12.32, terlambat 8 menit. Harusnya di sini kita tiba pukul 12.04 dan 12.32 inilah berangkat balik. Cuma ini baru datang. Dan lihat penumpang yang turun Jember, ramai banget. Oh, kayaknya sebagian besar turun sini sama ini sekalian nih, Mas Krisna sama Mas Aldian. Si jauh mudun gini. Alah, caranya balik Probo. Iya kok. Ya suwe, lanjut terus lah. Alah. Lagi, Mas, sampai di sampean. Alisat. Aku lanjut aku. Guys. Oke, sinyal ngangkat dan di sini juga dilakukan pergantian masinis lagi ya. Persiapan berangkat ini telat sekitaran 2 menit aja berangkat dari stasiun Jember jam 12.34. 12.34. Wow. Cantik juga jam. Oke, berangkat. Oh, tapi masih agak rame. Oke, sekarang perjalanan kereta api Ijen Express telah sampai di stasiun Kalisat. Dan di sini kereta api Ijen Express tunggu persilang kereta api Wijaya Kusuma tuh, keretanya sudah standby di sana. Ini keretanya berjalan langsung ya kayaknya di sini. Kita tunggu keretanya lewat di sini. Itu siapa tadi diteriakin? Oke, Wijaya Kusuma sudah berjalan langsung stasiun Kalisat, Kabupaten Jember. Dan aku akan segera ambil rangkaian belakang ya, rangkaian paling belakang untuk backrest. Karena setelah ini kita akan melewati 2 terowongan yang kemarin menjadi perbincangan mengenai Logawa yang nggak bisa lewat situ, Logawa Stainless Steel New Generation, yaitu terowongan Garahan dan terowongan Rawan. Oke, kita langsung segera masuk. Oh ya, BTW ini sudah di-upgrade relnya, jadi lebih besar tuh. Cuma yang jalur lurus ini belum nih. Masih rel R42 mungkin ini.
Kan balik ya. Apa kawan? Oh, 9501. Mana kono?
Perjalanan kereta api Ijen Express saat ini sampai di stasiun Kalibaru, sudah masuk Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini kereta api Ijen Express masih mengalami keterlambatan, tapi sudah berkurang menjadi hanya 3 menit saja dari sebelum-sebelumnya belasan menit. Ya, kemungkinan besar sampai Banyuwangi telatnya udah berkurang, bahkan udah nggak ada, teman. Nah, ini nggak berhenti lama, langsung berangkat kembali. Sinyalnya aman. Berangkat. Oke, ini sudah sampai di Rego Jambi, tepat waktu ya. Ini langsung akan berangkat kembali, kurang 1 stasiun lagi Banyuwangi Kota, lalu ke stasiun Ketapang. Ini aku tadi keskip beberapa stasiun karena ngantuk, teman-teman, tidur tadi. Stasiun Kalistel sama Kalisat sama apa gitu. Temu Guru kalau nggak salah. Oke, udah mulai banyak yang sepi, banyak yang turun. Apa aku kasih puter aja ya salah satunya, biar hadapan-hadapan. Nah, jadi gini ya, kursinya memang bisa dibuat hadapan-hadapan kayak gini. Cuma sempit, tapi kalau sama keluarga, oke lah. Nah, makanya ini bisa searah semua. Itu cara puternya aja itu. Nah, kalau misalkan sepi kayak gini, ini bisa buat selonjoran sih, asal kakinya bersih gitu aja. Oke, kurang 2 stasiun lagi, Banyuwangi Kota, kemudian Ketapang. 1 stasiun berhentian lagi. Oke, perhentian terakhir stasiun Banyuwangi Kota atau Karangasem. Ini bangunan baru. Tujuan akhir kita 1 stasiun lagi, stasiun Ketapang, dan mengakhiri perjalanan kali ini dari Malang ke Banyuwangi. Ini banyak yang turun di sini karena mungkin ya ke arah kota ya, walaupun masih agak jauh dari sini. Oke teman-teman, kereta api Ijen Express sudah berangkat dari stasiun Banyuwangi Kota tadi sebagai stasiun perhentian terakhir, dan aku akan memberikan kesimpulan mengenai perjalanan kereta api Ijen Express ini. Selama perjalanan sih ya cukup menyenangkan lah. Kurang lebih rasanya sama kayak kereta api yang dari arah Surabaya, cuma yang dari arah Malang ini ketambahan view dari Malang ke Bangil itu yang juga lumayan. Apalagi pas cerah-cerahnya itu bisa lihat Gunung Arjuna, cuma tadi agak mendung, jadi ya dapatnya seadanya berkabut gitu. Terus untuk waktu tempuh kurang lebih 7 jam. Waktu tempuh ini sebenarnya sama dengan kereta api Tawang Alun. Cuma ya memang di sini rata-rata kecepatannya ya nggak sih beda jauh. Kecepatan lebih tinggi 100 km per jam pun ya cuma di beberapa kilometeran saja, beberapa peta seperti Pasuruan Probolinggo itu kan 100. Nah, sedangkan Tawang Alun 90 ya nggak jauh beda lah untuk waktu tempuhnya. Terus juga karena ini kereta api fakultatif, jadi masih ada persilangan ya, apalagi kereta yang hilang itu telat, jadi ya berimbas juga. Untuk kereta ekonomi New Generation dengan harga tiket mulai dari 245 kalau misalkan di hari weekday atau 260.000 di hari weekend, menurutku worth it ya. Sudah dapat ekonomi New Generation. Tadi itu di sebelahku ada ibu-ibu ya bilang gini, kok nggak dari dulu aja kayak gini, ada kereta kayak gini. Nah berarti kan ada orang yang mengharapkan keretanya ganti gitu, bukan hanya kereta murah terus dikasih rangkaian bagus. Ya berarti sudah ada yang mengharapkan dari dulu, dan mungkin nanti divariasikanlah rutenya, diperpanjang ke Kediri atau ke Madiun atau Jogja Banyuwangi lewat Malang. Ya semoga aja nanti ada kereta api yang dikreasikan lewat Malang ke arah Banyuwangi, khususnya yang dari arah Kediri ke arah Blitar dan ke arah Banyuwangi itu kan masih belum terhubung ya, harus masih transit dulu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan video trip kali ini. Sebentar lagi kita lewat stasiun Argopuro, berjalan langsung dan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. Mari kita siap-siap. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ketapang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang, persiapkan diri Anda, periksa dan cek kembali barang bawaan Anda.
3 kita tiba di stasiun Ketapang. Awal 2 menit, padahal tadi kita sempat lebih lambat ya, telat sampai tujuan akhirnya bisa awal. Gokil. Di sebelah kanan ini adalah rangkaian kereta api Mutiara Timur fakultatif yang kemarin jalan, tapi mulai GPK 2025 ini masih belum jalan kembali. Harusnya kita, kalau misalkan ini jalan, bakal silang ini. Ini full eksekutif kalau nggak salah. Nah kan, full eksekutif teman-teman. Nah itu, Mutiara Timur fakultatif. Tapi eksekutifnya eksekutif 48 tempat duduk sih. Oke, sudah sampai di stasiun Ketapang dan lokomotif kereta api Ijen Express langsung dilepas. Oh ya, untuk di stasiun Ketapang, Depo Ketapang itu sudah gak pakai segitiga pembalik lagi ya. Biasanya kan ke sana putar balik lewat segitiga. Sekarang bisa lewat turntable baru yang ada di sini. Nah, ini di depo lokomotif ada lokomotif vintage nih. Lokomotif vintage AC CC 9201. Wah. Logonya Ijen kayaknya langsung ke turntable mungkin. BTW ini rame banget nih stasiun Ketapang. Di sini ada rangkaian, di sana ada rangkaian, ada 2 tuh. Kayaknya rangkaiannya Prabowangi sama Belambangan Express. Oke, kurang lebih seperti itu videonya naik kereta api Ijen Express full trip dari Malang menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi ini. Semoga kita bisa merasakan Ijen kembali ya, mungkin di arah sebaliknya atau ada perubahan apa gitu di Ijen Express kita coba kembali. Dan kurang lebih seperti itu videonya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.